Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita membaca kitab Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, وَقَدْ يَكُونُ إِخْبَارُهُمْ عَنْ ذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ التَّنْجِيمِ. Terkadang para dukun, para peramal itu ikhbar, memberikan kabar-kabar tentang perkara gaib dengan metode tanjim. Ya, kalau dalam bahasa kita astrologi, bukan astronomi ya, astrologi. Astronomi itu juga ada pembahasannya dalam masalah tauhid. Ya, namun ini beda bahasan dengan tanjim. Astrologi. Bahwa al-istillalu bil ahwalil falakiyyati ala hawadithil ardiyati. Ini definisi tanjim atau astrologi. Yaitu beristidlal, berargumen dengan menggunakan al-ahwal al-falakiyah, keadaan perbintangan, fenomena perbintangan. Alal hawadithil ardiyah, untuk mengabarkan suatu fenomena di bumi, untuk mengabarkan suatu kejadian di bumi, tapi pakai alasannya bintang di langit. Di sini beliau memberikan contoh, ka'awqati hububir riyahi, seperti untuk mengabarkan tentang waktu bertiupnya angin. Ya, berdasarkan bintang ini, maka angin akan bertiup pada tengah bulan ini misalnya. Wa maji'i al-matari, tahu tentang turunnya hujan. Berdasarkan bintang-bintang ini maka akan turun hujan pada bulan ini. Wa taghayyuril as'ari, atau tentang perubahan harga. Ya, karena ini ada bulan ini, ada bintang ini, ya, maka sepertinya bulan depan harga-harga akan naik misalnya. Dan ini juga sama dengan zodiak. Orang yang lahir pada saat muncul bintang ini, bintang Cancer. Cancer, Taurus, apalagi Scorpio, Sagittarius, macam itu kan nama bintang. Orang yang lahir ketika itu pas muncul bintang itu, konstelasi bintang itu. Nah, kalau orang yang lahir pada bintang ini berarti nanti dia akan sial terus, susah jodoh. Kalau bintang ini nanti dia gampang rezeki. Jadi berdalil dengan bintang untuk menunjukkan fenomena di bumi. Wa ghairu dzalika min al-umuri allati yaz'umuna annaha tudraku ma'rifatuha bi siyaril kawakibi. Dan perkara-perkara yang lain yang mereka klaim bahwasanya itu bisa diketahui dengan mengetahui perjalanan bintang-bintang, timajariha, di orbitnya, wajtimaiha waftiraqiha, dan juga melihat berpecahnya bintang atau bertemunya bintang. Wa yaquluna, mereka mengatakan juga, ini juga contoh metode tanjim, astrologi. Mereka mengatakan, para dukun mengatakan, man tazawwaja binajmi kadza wa kadza hasala lahu kadza wa kadza. Orang yang nikah dengan orang yang zodiaknya ini dan ini, maka nanti akan ini dan itu. Ya. Kalau nanti misalnya Sagittarius nikah dengan Taurus, ya, maka nanti akan terjadi ini dan itu. Akan cekcok rumah tangganya, susah anak. Ini contohnya. Wa man safara binajmi kadza hasala lahu kadza. Kalau orang Cancer nanti bersafar jalan bareng sama Aquarius misalnya, maka nanti akan terjadi ini dan itu. Wa man wulida binajmi kadza wa kadza hasala lahu kadza min as-su'ud aw an-nuhus. Orang yang dilahirkan ketika bintangnya ini dan itu, maka akan terjadi kadza wa kadza, ini dan itu. Nuhus, keburukan. Su'ud, kebaikan. Nuhus, keburukan. Jadi bisa berbuat kebaikan, bisa berbuat kebaikan ramalannya. Kama yu'lanu fi ba'dil majalatis saqitah 'anil khuza'bilat
haula al-buruj wa ma yajri fiha min al-hudud. Sebagaimana diumumkan oleh sebagian majalah-majalah saqitah, majalah-majalah yang rendahan, berupa khuda'bilat, cita-cita jenaka, cita-cita yang lucu, seputar buruj, seputar perbintangan, wa ma yajri fiha, dan apa yang terjadi ketika itu. Kalau bintangnya ini terjadi hal lucu itu, berupa hudud, ya, nasib orang. Ya, jadi intinya di antara metode yang digunakan oleh dukun adalah metode tanjim, astrologi, melihat perbintangan untuk meramal nasib, meramal keburukan, meramal kebaikan. Maka ini merupakan kesyirikan, merupakan kekufuran. Wa qad yadhhabu ba'dul juhal wa dhi'aful imani ila haula'il munajjimina. Sebagian orang jahil dan demikian juga orang yang lemah imannya, mereka pergi ke ahli astrologi, munajjimin. Ahli astrologi, ya, intinya dukun. Fa yas'aluhum an mustaqbali hayatihi. Kemudian mereka nanya tentang masa depan mereka. Wa ma yajri alaihi fihi, dan apa yang terjadi di masa depan. Wa an zawajihi wa ghairi dzalika. Nanya tentang pernikahannya dan nanya tentang hal yang lain. Wa man idda'a ilmal ghaibi aw saddaqa man yadda'ihi fa huwa musyrikun kafir. Padahal orang yang mengklaim tahu ilmu gaib atau membenarkan orang yang mengklaim tahu ilmu gaib, maka dia musyrik dan kafir. Bahaya. Pergi ke dukun bisa kafir. Datang ke dukun bisa kafir. Bukan hanya dukunnya yang kafir, orang yang pergi ke dukun, pasiennya. Karena dia membenarkan orang yang mengklaim tahu ilmu gaib. Li'annahu yadda'i musyarakat Allahi fi ma huwa min khasa'isihi. Kenapa kok bisa dikatakan musyrik atau kafir? Karena orang yang mengklaim tahu ilmu gaib, dia mengklaim Allah punya musyarakah, Allah punya partner. Sekarang masalah masa depan Allah tahu nggak? Tahu. Kemudian kalau kita tanya sama orang yang pergi ke dukun ini, Mbah dukun itu tahu nggak masa depan? Tahu. Nah, berarti sama dong, Allah tahu, dukun tahu. Berarti Allah punya partner. Orang yang mengklaim tahu ilmu gaib, maka dia menganggap Allah punya partner, sama-sama tahu perkara masa depan yang ini min khasa'isihi, termasuk kekhususan bagi Allah, hanya Allah yang tahu. Wan nujumu musakharatun makhluqatun laisa laha minal amri syai'. Padahal bintang itu Allah perjalankan, ya. Yang memperjalankan bintang itu Allah, dan bintang itu makhluk Allah. Tidak memiliki kuasa apapun sama sekali. Wala tadullu ala nuhusin wala su'udin. Dan bintang tidak menunjukkan kepada bahaya ataupun kepada suatu kemaslahatan. Wala mautin wala hayatin, dan juga tidak menunjukkan matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Wa inna ma hadza kulluhu min a'mali syayatin alladhi yastariquna as-sam'a. Namun ini merupakan perbuatan para setan-setan, baik setan dalam bentuk jin ataupun manusia, yang mereka mencuri dengar, ya, mencuri dengan khabar-khabar dari malaikat. Ya, namun kita sudah jelaskan kemarin, mencuri dengarnya dibumbui dengan banyak kedustaan dan kebatilan. Ya. Nah, jangan heran kadang-kadang yang dikabarkan dukun kadang terjadi benar. Karena itu kabar yang dicuri dari langit. Namun pertama yang dicuri dengar itu dibumbui dengan banyak kedustaan. Sisi benarnya ada, tapi sisi dustanya banyak. Yang kedua, nggak selalu benar. Karena namanya orang nyuri dengar, ya, belum tentu benar. Ya, belum tentu akurat, belum tentu sesuai. Ya, makanya kalau kita perhatikan, ya, dukun itu benarnya sekali, bohongnya 100 kali, tapi kok dipercaya? Ya. Benarnya sekali, tapi nggak benarnya 100 kali, tapi orang tetap percaya karena cuma ngelihat satu benarnya itu. Yaitu cuma
curi dengar dari berita langit. Ya, kalau orang itu ilmiah, ya, ini baru bicara ilmiah saja ya, belum bicara syariat. Kalau orang itu ilmiah, kalau benarnya sekali, nggak benar 100 kali, berarti bohong, ini pendusta. Nggak bisa dibenarkan, nggak berdasar. Berdasarkan penelitian kuantitatif ini nggak punya landasan, ya nggak? Ini benarnya sekali, nggak benar 100 kali, kenapa bisa dipercaya? Ini kan kalau kita pikir ilmiah seperti itu. Ya, namun andaikan kalau ada dukun selalu benar pun tetap kita nggak boleh benarkan. Kemudian bab selanjutnya as-sihru wal kahanatu wal arrafatu. Sihir, perdukunan dan dunia ramal-meramal. Ya, baru akan dijelaskan secara lebih rinci tentang apa definisi-definisinya. Kullu hadhil umuri a'malun syaitaniyatun muharramatun. Semua perkara di atas adalah amalan setan dan hukumnya haram. Ya, sihir, dukun dan ramalan. Tukhillu bil aqidati au tunaqiduha li'annaha la tahsulu illa bi umurin syirkiyatin. Perkara di atas semuanya mencacati atau mengotori akidah seseorang. Sihir, perdukunan, ramal-meramal. Atau tunaqiduha, membatalkan akidah seseorang sehingga dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena semua hal di atas tidak bisa didapatkan kecuali dengan kesyirikan. Yang pertama, fasihru ibaratun amma khafiya wa la tufa sababuhu. Sihir secara bahasa, secara lughah, ya, artinya semua yang khafiya wa la tufa sababuhu, yang samar dan lembut sebabnya. Misalnya tiba-tiba di meja muncul makanan, tring. Sebab datangnya makanan kita nggak tahu, tiba-tiba, tring. Sebabnya itu khafiyah, samar, atau lembut. Ya, mungkin dibawa oleh jin. Ya. Jin nggak kelihatan. Ya. Jin bawa, kemudian taruh di meja. Tahu kita lihat, sebabnya lembut, yaitu jin. Lembut artinya nggak kelihatan. Ya, semua yang sebabnya samar, sebabnya lembut, maka secara bahasa Arab disebut dengan sihir. Atau dalam hadis Nabi mengatakan, inna fi ba'di syairi la sihra. Sesungguhnya di sebagian syair ada sihirnya. Karena terkadang orang mendengar syair itu terbawa, bisa nangis, ya, bisa terkagum-kagum, ya, bisa tiba-tiba langsung pingsan. Dan sebabnya khafiyah, samar. Ini kok orang dengar syair kok bisa nangis? Orang dengar syair kok bisa pingsan? Bisa. Tapi ini secara lughah ya, bukan berarti syair itu haram. Tidak. Sumya sihran, dinamakan sihir li'annahu yasulu bi umurin khafiyatin la tudraku bil absar. Dinamakan sihir karena itu terjadi dengan perkara-perkara yang khafi, yang samar, tidak bisa dilihat dengan penglihatan. Secara istilah, sihir artinya azaimu wa ruqa wa kalamun yatakallamu bihi wa adwiyatun wa tadkhinatun. Sihir artinya azaim, azimah-azimah. Azimah-azimah itu aji-aji. Ya, aji-aji, mantra-mantra. Wa ruqa. Ruqa itu jampi-jampi yang dirapalkan. Ataupun perkataan-perkataan. Ya. Aji-aji, jampi-jampi atau perkataan bisa diucapkan, bisa ditulis. Yang yatakallamu bihi, yang diucapkan, wa adwiyatun, atau juga berupa adwiyah, ramuan-ramuan, wa tadkhinat, atau berupa asap. Nah, ini lebih rinci ya. Sihir itu bisa berupa azimat-azimat, ya, bisa berupa jampi-jampi, rapalan-rapalan, spells, ya, seperti abrakadabra, ya, simsalabim. Nah, ini ruqa, ini rapalan mantra, Alohomora, ya, nonton Harry Potter. Ya.
Pim pim pom, ya, pim pim pom, upin upin. Ini ruko, hafalan mantra atau perkataan, ya, yang dikatakan atau ditulis. Ya, itu sihir ya. Jadi sihir itu nggak mesti tongkat gitu ya, nggak mesti nenek sihir. Ya, jadi semua bentuk itu sihir atau bisa berupa adwiyah, ramuan. Ya, ramuan sihir. Kalau diminum bisa langsung jatuh cinta. Dimakan bisa langsung berani. Langsung pinter. Atau berupa tadkhinat, asap. Walahu haqiqatun. Dan sihir itu ada hakikatnya. Ya, tidak sebagaimana pendapat Mu'tazilah bahwasanya sihir itu nggak ada. Itu cuman konotasi saja. Jadi Ahlussunnah meyakini sihir itu ada hakikatnya. Wa minhu ma yu'athiru fil qulubi wal abdani fa yumridu wa yaqtulu wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Dan sihir ada yang berpengaruh pada hati tadi, bikin berani, nah, bikin benci, bikin cinta, atau berpengaruh pada badan sehingga dia sakit, tiba-tiba sakit, ya seperti disantet itu sihir, santet itu sihir, atau yaqtul, atau bisa membunuh, bisa membuat orang mati, atau bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya, bisa merusak rumah tangga. Ya, jadi ini definisi sihir. Sihir bisa berupa azimah-azimah, jimat-jimat, ya, bisa berupa jampi-jampi, ramuan, asap, atau semisalnya, atau bisa berupa buhul juga, uqat, ya, buhul-buhul. Tapi kalau kita perhatikan dari definisi ini, sihir ini dilakukan oleh dukun. Ya. Yang nyantet itu siapa? Dukun. Yang ngasih azimat-azimat siapa? Dukun. Yang ngajarkan rapalan-rapalan mantra? Dukun. Dukun itu penyihir. Ya, jadi penyihir itu nggak mesti yang seperti di film-film itu ya, naik sapu, kemudian pakai jubah, bawa tongkat. Enggak. Di sekeliling kita banyak penyihir, yaitu para dukun, itu penyihir. Wa ta'thirhu bi'idznillahil kauni al-qadari. Dan sihir itu bisa memberikan ta'thir. Ada pengaruhnya benar. Bisa bikin mati, bisa bikin sakit, dan itu atas izin Allah secara kauni qadari. Ya. Kauni qadari artinya takdir dilihat dari sisi terjadi tidaknya. Terjadi tidaknya ya Allah yang tentukan. Allah yang tetapkan. Sihir bisa bikin orang sakit, bisa orang mati, Allah yang tentukan. Bisa bikin mati, bisa bikin nggak mati. Ya, tergantung Allah. Wa huwa amalun syaitaniyun. Dan sihir adalah amalan setan. Wa katsirun minhu la yatawassalu ilaihi illa bisyirki wa taqarrubi ilal arwahil khabithati. Nah, kebanyakannya sihir itu tidak didapatkan kecuali dengan kesyirikan dan beribadah kepada roh-roh yang khabithah, roh yang tercela. Bima tuhabbu, untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Wa tawassulu ila istikhdamiha bil isyraki biha. Dan untuk mendapatkannya, untuk mendapatkan pengaruh sihir tersebut, ya, dengan melakukan kesyirikan. Walihada qaranahu asy-syari'u bisyirki. Oleh karena itu sihir itu sering digandengkan dengan kesyirikan. Haitsu yaqulu Nabi SAW, ketika Nabi bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqati." Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Qalu wa ma hiya? Para sahabat nanya, apa saja Rasulullah? Qala al-isyraqu billah was-sihru. Berbuat syirik kepada Allah dan melakukan sihir. Al-haditha. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Fahuwa dakhilun fi syirki. Maka sihir termasuk kesyirikan. Min nahiyataini, dari dua sisi. Yang pertama, an-nahiyatul ula ma fihi min istikhdami asy-syayatini wa ta'alluqi bihim wa taqarrubi ilaihim bima yuhibbunahu. Orang yang melakukan sihir itu meminta bantuan setan
dan melakukan halal ibadah kepada setan dan apa-apa yang disukai oleh setan. Liyaqumu bi khidmatis sahiri, agar setannya mau bantu si tukang sihir tersebut. Jadi nggak ada bantuan setan itu gratis, nggak ada. Ya. Setan mau bantu secara sukarela, free gitu, nggak ada. Setan ini pekerja sosial, nggak ada. Nggak ada setan yang baik mau bantu tanpa imbalan, nggak ada. Pasti minta imbalan. Imbalannya apa? Tadi taqarrub ilaihim, disuruh untuk beribadah kepada setan, menyembah setan, atau melakukan ma yuhibbunahu, perkara-perkara yang mereka sukain ya. Kadang-kadang orang itu dikerjain ya, disuruh ambil batu yang warna bulat-bulat ya, disuruh ambil 10 nyari, tapi harus asli bulat, nggak boleh di amplas. Ini dikerjain sama setan. Kalau setannya ketawa-ketawa, syukurin lo gue kerjain, mau aja disuruh ngambil batu ya. Disuruh cari bunga 7 rupa ya, nyari kemana-mana bunga 7 rupa, dikerjain sama setan, mau aja ya. Disuruh nyari kembang 7 rupa, ini kayak tugas prakarya aja ini, dikerjain. Sebenarnya lucu, ketawa-ketawa dia. Ini bima yuhibbunahu, perkara-perkara yang dia sukai ya. Nah, disuruh pakai rok ya, nanti disuruh keliling kampung 7 kali ya, pakai pita. Nah, ini kan dikerjain sama setan, cuma buat lucu-lucuan aja. Nah, supaya nanti kalau dia sudah senang setannya, baru dia bantu. Fasihru min ta'limi syayatin, maka sihir itu ajarannya setan. Allah Ta'ala firman, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Namun setanlah yang kafir karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Surah Al-Baqarah ayat 102. An-nahiyatu tsaniyah, yang kedua, ma fihi min da'wa ilmil ghaibi. Sihir merupakan kesyirikan karena dengan sihir seseorang mengklaim tahu ilmu gaib. Wa da'wa musyarakatillahi fi dzalika, dan mengklaim Allah punya partner. Orang yang melakukan sihir mengklaim saya bisa mudahkan jodoh kamu, saya bisa mudahkan rezeki kamu. Masalah jodoh, masalah rezeki, ini kan kekhususan bagi Allah. Maka orang yang melakukan sihir, dia menganggap Allah punya partner, Allah punya musyarakah, punya tandingan dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah. Fahadha kufrun wa dhalalun, maka ini adalah kekufuran dan kesesatan. Allah Ta'ala firman, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sungguh mereka telah mengetahui, mereka telah membeli sesuatu yang di akhirat tidak memberikan apa-apa bagi mereka. Ya, khalaq ay nasib, tidak memberikan bagian apa-apa. Surah Al-Baqarah ayat 102. Wa idza kana kadzalika fala syakka annahu kufrun wa syirkun. Kalau demikian, maka sihir adalah tidak ragu lagi merupakan kekufuran dan kesyirikan. Yunaqidul aqidata, yang bisa membatalkan akidah seseorang. Wa yajibu qatlu muta'atihi, dan kata beliau wajib untuk menghukum mati orang yang mempraktekkannya. Sebagaimana kata para sahabat, hukuman sihir adalah ad-darbu bis-sayf. Hukuman bagi penyihir adalah dipenggal lehernya. Di zaman dahulu, Umar bin Khattab memenggal leher penyihir. Ya, maka menunjukkan betapa tercelanya, betapa bejatnya mereka. Ya. Namun Allah musta'an, di zaman sekarang penyihir dimuliakan, masuk TV, ya, dianggap orang yang berjasa, ya, diminta bantuan ini itu. Di zaman para salaf, tukang sihir dipenggal. Ya, maka ini beratnya tanggung jawab menjadi pemimpinnya, menjadi penguasa. Ya. Ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ada tukang sihir tidak akan menghukum mati? Dia akan diminta pertanggungjawaban, ya, bagi orang-orang yang menjadi pemimpin.
Seharusnya orang yang melakukan sihir, walaupun dia tidak disebut dukun, walaupun tidak disebut paranormal, tidak disebut tukang sihir, dia mempraktekkan sihir, wajib dipenggal. Kama qatala jama'atun min akabir sahabati radhiyallahu anhum, sebagaimana para sahabat-sahabat kibar, sahabat-sahabat yang besar, sekelompok sahabat yang besar, mereka membunuh ya, atau menjatuhi hukuman mati kepada para penyihir. Waqad tasahala an-nasu fi sya'ni as-sahiri was-sihri. Dan banyak orang di zaman sekarang yang bermudah-mudah dalam urusan penyihir dan ilmu sihir. Rubbama uddu dzalika fannan minal fununi. Terkadang mereka anggap ilmu sihir ini adalah bagian dari salah satu ilmu pengetahuan. Jadi ada ilmu sihir. Allati yatafakharuna, yang mereka bisa banggakan. Wa yamnahuna ashabaha al-jawaiza wa tasji'. Bahkan mereka berikan penghargaan, ya. Berikan minhah, berikan penghargaan, jawaiz, berikan hadiah-hadiah, dan juga diberikan tasji', motivasi-motivasi. Ya. Bagi orang yang bisa ilmu sihir. Ya mungkin ini dalam dunia magic ya. Dunia sulap, magic. Orang yang paling pintar magicnya, maka dikasih penghargaan. Bahkan dijadikan ilmu ya. Sekarang banyak. Ada kursus magic, ya. Ada bahkan akademinya. Padahal magic ini banyak mempraktikkan ilmu sihir. Walaupun ada juga yang tidak sihir. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Syekh di sini. Ya. Bahkan dikasih jawaiz, dikasih hadiah-hadiah, dikasih motivasi-motivasi. Wa yuqimuna an-nawadiya wal hafalat wal musabaqat lis-saharah. Bahkan mereka mengadakan seminar-seminar, perayaan-perayaan, lomba-lomba sihir. Wa yahduruha al-alafu al-mutafarrijina wal musyajji'ina. Dan dihadiri oleh ribuan orang. Ya. Yang mereka praktisinya dan atau pendukungnya. Wa hadza min al-jahli bid-dini. Maka ini bentuk kejahilan dalam masalah agama, wa tahawuni bi sya'nil aqidah, dan ini bentuk menyepelekan masalah akidah, wa tamkinin lil 'abithina biha, dan bentuk memberikan tempat bagi orang-orang yang mempermainkan akidah. Ya Allah musta'an. Ya demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.